Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Maswar, NIM B23069888, kelas 01I Polman 2, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas final dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan judul Gangguan Seksual pada Perempuan dan Laki-laki serta Penanganannya, dengan dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST, M.Kes. Disfungsi seksual ada beberapa. Yang pertama itu gangguan hasrat seksual, 2. Gangguan rangsang seksual, 3. Gangguan orgasme, 4. Gangguan nyeri ke seksual, 5. Disfungsi seksual karena kondisi medis atau penggunaan zat kimia, 6. Disfungsi seksual akibat zat, 7. Disfungsi seksual yang tidak ditentukan. Fase siklus respons seksual dan disfungsi seksual yang menyertai. Fase pertama, hasrat, di mana dorongan, disfungsi gangguan dengan seksual, hipoaktif, gangguan keengganan seksual, dan lain-lain. Yang kedua, rangsangan, disfungsi, gangguan rangsangan seksual pada wanita, gangguan erektil pada laki-laki. Orgasme, disfungsi gangguan orgasme pada perempuan, gangguan orgasmik pada laki-laki. Ejakulasi prematur, disfungsi seksual lain karena kondisi medis atau penggunaan zat. Yang keempat, resolusi, di mana disfungsinya pasca senggama, nyeri kepala pasca senggama. Gangguan hasrat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipoaktif sexual disorder, yaitu defisiensi atau tidak adanya fantasi seksual dan hasrat untuk aktivitas seksual bersama pasangannya. 2. Sexual aversion disorder, yaitu keengganan atau kontak seksual genital dengan pasangan seksualnya. Gangguan rangsang seksual. Yang pertama, gangguan rangsangan seksual pada wanita, yaitu ketidakmampuan atau tidak menetap atau rekuen untuk mencapai atau mempertahankan respon lubrik pembengkakan yang adekuat dari rangsangan seksual sampai selesainya aktivitas seksual. Yang kedua, gangguan erektik laki-laki, di mana disebut juga disfungsi erektik dan impotensi atau ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang adekuat sampai dengan selesainya aktivitas seksual. Gangguan orgasme. Gangguan orgasme di sini terbagi atas 3. Yang pertama, gangguan orgasmik wanita, yaitu keterlambatan atau tidak adanya orgasme yang menetap atau rekulen setelah fase rangsangan seksual yang normal. 2. Gangguan orgasmik laki-laki. 3. Ejakulasi prematur, di mana ejakulasi yang persisten atau rekuren pada stimulasi yang minimal sebelum, pada atau segera setelah penetrasi. Selanjutnya kita ke gangguan nyeri. Yang pertama, dyspareunia, yaitu nyeri genital yang menetap atau rekuren yang berhubungan seksual baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, vaginismus, yaitu kontraksi atau kekakuan otot pada sepertiga vagina yang terjadi secara involunter yang menghalangi insersi penis dan hubungan seks. Selanjutnya kita masuk ke parafilia. Parafilia ialah gangguan seksual yang ditandai oleh hayalan seksual yang khusus dan desakan, serta praktek seksual yang kuat yang biasanya berulang kali dan menakutkan.
jenis-jenis parafilia. Yang pertama itu ekshibionisme, adanya hayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual atau perilaku yang kuat dan berulang untuk memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, fatisme, di mana adanya hayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual atau perilaku berulang dan sangat kuat berupa pemakaian benda-benda mati. Yang ketiga, frotteurisme, adanya hayalan yang merangsang secara seksual, dorongan secara seksual atau perilaku dorongan dan kuat untuk menyentuh atau bersenggolan dengan orang yang tidak dikenal dan tidak menyetujuinya. 4. Pedofilia, di mana adanya hayalan yang merangsang dorongan seksual berupa aktivitas seksual dengan anak prapubertas atau anak-anak. 5. Mesokisme seksual, yang dimana mendapat kesenangan seksual karena disiksa, dihina, dipukuli, atau membuat menderita. 6. Sadisme, di mana adanya hayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual berupa tindakan nyata atau stimulasi, di mana penderitaan korban secara fisik maupun psikis termasuk penghinaan adalah menggembirakan bagi pelaku secara seksual. 7. Voyeurisme, adanya hayalan yang merangsang secara seksual berupa mengamati orang yang sedang telanjang yang tidak menaruh curiga kepada orang tersebut dan sedang membuka pakaian atau yang sedang berhubungan seksual. Kemudian yang ke-8, fatisme transversif, yang dimana adanya rangsangan secara seksual, dorongan seksual berupa cross dressing. Oke, selanjutnya kita masuk ke parafilia yang tidak tergolongkan. Yang pertama, skotologia telepon. 2. Nekrofilia. 3. Parasialisme. 4. Zoofilia. 5. Korpofolia dan klismafilia. 6. Purofilia. 7. Masturbasi. Kita masuk ke gangguan seksual yang tidak tergolongkan. Ada 2 ya. Yang pertama itu donjuanisme, yaitu hiperseksual, yang dimana pasiennya kecanduan seks pada laki-laki. Dan yang kedua, nymphomania, yaitu nafsu yang berlebihan atau patologis untuk koitus pada wanita. Penanganannya di sini adalah beberapa penanganannya. Yang pertama itu melakukan terapi hormon. Kita melakukan terapi hormon yang dimana bisa mendorong penyimpangan seksual yang berbahaya ini ke yang lebih baik. Yang kedua, melakukan psikoterapi, di mana untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku penderitanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan konseling dengan psikiater secara rutin. Ingat ya, harus rutin. Yang keempat, memperbaiki kegiatan dan lingkungan yang tidak sehat. Supaya apa? Supaya tidak memperburuk pola pikir dan tingkah laku. Itulah tadi materi yang saya paparkan tentang gangguan perilaku seksual pada perempuan dan laki-laki serta penanganannya. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I'll put you first. And for you, boy,